kepada host kita pada malam hari ini, Pak Suryanto. Horas, Pak, Medan. Horas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lempar. Maaf, izin Bu Titi, kayaknya nggak usah pakai background Ibu kayaknya. Oh gitu. Nggak terlihat jelas. Apa dah, biarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik, pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita malam hari ini bisa jumpa kembali di webinar pembelajaran bermakna dengan menggunakan stream. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya yang kita tunggu-tunggu bersama-sama ya. Pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sugiharto MPD. Sebagaimana yang telah diumumkan bahwa stream ini dapat memberikan kita wawasan tambahan materi ya, mengajar agar transformasi ilmu pengetahuan yang kita bisa sampaikan kepada murid kita bisa semakin berkualitas. Baik, karena sudah masuk pada waktunya, kepada Bapak Ahmad dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imam al-mu'minin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa ni'matallahi 'alaikum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والفاجر من أتبع هواها وتمنى الله. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ali Hamdani STPMD. Yang kami hormati Bapak Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG. Yang kami hormati Bapak Komponen 3 MIKR Madrasah sekaligus sebagai Kasubdit MI MDS, Bapak Dr. Ainwafik MAG yang selalu setia menemani kegiatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Yang kami hormati Ketua Penyelenggara Webinar Pendidikan Madrasah Berbagi, Bapak Agus Berkah, Bapak Host, Bapak Suyanto, PDMPD, Ibu Moderator, Bu Titi. Alhamdulillah pada malam ini saya diberikan waktu untuk berbagi. Mudah-mudahan nikmat ini selalu ada pada diri kita. Salam serta salam semoga selalu kita limpahkan pada Nabiullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkaitan dengan tema yang diberikan kepada kami, yakni berkaitan dengan model pembelajaran yang mungkin dikatakan hot ya hot, dikatakan tidak ya enggak, tapi ini mungkin istilah baru gitu buat kita semua gitu, yang saya otak-atik gaduk berkaitan dengan yang sudah ada sebelumnya yang namanya STEAM. Kemudian karena kita bagian dari madrasah tentu ada religiusnya. Kemudian karena kita juga adalah bagian dari manusia yang termasuk makhluk sosial, maka kita harus bersosial. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gitu. Ini sudah jam 20.
langsung aja, mungkin saya tidak panjang lebar karena waktunya memang 1 jam kalau dari segi planning. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua berkaitan dengan aktivitas kita, di mana Allah menyampaikan di dalam ayatnya Al-Qasas fi ma ataqallahu dal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha yuhibbul mufsidin. Artinya memang kita harus seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jangan sampai pembelajaran yang kita berikan nanti hanya nuansanya nuansa individualisme, nuansa dunia saja, mencari kebahagiaan dunia, namun kebahagiaan yang di akhirat ternyata kita tinggalkan. Maka kita perlu mengevaluasi diri pada diri kita semua. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita ini karena mengaku saling bersaudara, maka saling berbagi, saling mengisi, karena di antara kita tidak ada yang sempurna. Kemudian saya akhiri dengan sebuah hadis gitu berkaitan dengan pengantar religiusnya. Religiusnya Rasulullah menyampaikan malam yahtam bi ambil muslimin falaysa minkum. Jadi bang siapa yang bangun pagi hari kemudian hanya mikirkan awal dewi, mikirkan diri kita, gitu. Tidak mikirkan orang lain bahwa orang lain membutuhkan kita, maka Rasulullah menyampaikan falaysa minkum. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara orang yang tidak diakui sebagai umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini sebuah pengantar dulu. Gitu. Ini 1 bulan yang lalu sedang hangat-hangatnya. Mungkin kalau teman-teman yang di daerah Jawa Barat ini sangat mengetahui akan fakta ini. Ini adalah sebuah perahu yang menghebohkan karena penghasilannya 25 juta. Tetapi kita tidak berbicara 25 jutanya, tetapi kepedulian yang membuat orang yang mempunyai harta, kemudian rasa pedulinya tinggi sehingga membuat jembatan ini. Jembatannya pun bentuknya bentuk perahu. Ini kalau segi sainsnya ini sudah masuk. Dari segi religiusnya sudah masuk. Ya sudah, berarti acara kita sudah selesai. Karena sudah mengimplementasikan. Jadi masyarakat kita sudah mengimplementasikan ilmu-ilmu yang ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya melanjutkan, minta tolong mungkin bisa masuk ke, bisa diketik gitu, classpoint.app. Monggo Bapak Ibu, karena saya sedikit ini memberikan pengantar dulu seperti apa Bapak Ibu mengetahui tentang stream ini seperti apa. Jadi Bapak Ibu tinggal tik di HP-nya classpoint.app. Jadi classpoint.app. Silakan nanti ketik nama, kemudian ketik kodenya 62308. Monggo Bapak Ibu bisa diketik dulu. Sudah ada 2 orang yang bergabung gitu. Ada 3 orang. Ini yang sudah gabung Bapak Ibu. Ada Bu Dian, ada Bu Titi, ada Pak Aif, ada Bu Tia, Bu Indah, Pak Agus gitu. Classpoint.app dimasukkan kodenya 62308. Oke, ada 15 yang sudah hadir untuk mengikuti berikutnya. Bukan berarti yang lainnya tidak.
Tidak bisa, tetap bisa gitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sambil menunggu teman-teman lainnya gitu bergabung, sudah ada 28. Monggo Bapak Ibu, ini ada sebuah gambar gitu. Jadi ada sebuah gambar di mana gambarnya ini menanyakan kepada kita, jika ikan dalam akuarium ini tidak bergerak, apa yang sebenarnya terjadi? Ini kita mengibaratkan pada diri kita, mengibaratkan pada seorang guru. Jikalau ikannya ini diam di dalam kolam ini, kira-kira kalau kita mencermati apa? Nah, ini banyak menjawabnya ikan ada yang mati, ada yang hidup. Tapi 11% menyatakan hidup. Oke, ada 27, ada 76 menyampaikan hidup. Maka Bapak Ibu bisa mengevaluasi diri kita bahwa ketika kita saya katakan gimana ya, kalau menjawab hidup itu sebenarnya sesuatu yang terjadi pada diri kita. Artinya kalau ikan ini diam, maka sebenarnya secara konsep IPA itu dikatakan salah karena diam itu menunjukkan mati. Maka sama dengan kita itu. Dengan kondisi alam yang ada saat ini, kemudian kita ini, maka agar ikan ini bisa bertahan hidup, apa yang akan dilakukan? Artinya kalau kita ingin hidup di dunia ini, apa yang akan kita lakukan? Maka sama dengan ikan. Agar dikatakan hidup, maka ikan itu akan harus melakukan gerakan. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah gitu. Oleh karena itu, agar kita ini dikatakan seorang guru yang hidup, sekali lagi, agar dikatakan guru yang hidup, maka Bapak Ibu harus melakukan perubahan. Tidak boleh diam. Karena kalau kita diam, kita dikatakan mati. Apakah mau Bapak Ibu dikatakan mati? Tentu di antara kita tidak ada yang ingin dikatakan bahwa kita yang hidup ini dikatakan mati. Tapi katanya orang Madura, la yamut wa la yahya. Jadi wala yamutu wala yahya, jadi tidak bermutu tapi menghabiskan biaya. Sudah banyak biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi kita tidak bermutu-mutu. Maka kita bisa mengevaluasi diri kita, Bapak Ibu. Oke, mohon Bapak Ibu untuk yang ini gitu. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan yang ini Bapak Ibu bisa melakukannya. Misalkan ada daerah di mana daerah itu tandus, namun anginnya kencang. Maka silakan Bapak Ibu ngambil kertas, digambar di dalam kertas itu, kemudian Bapak Ibu foto. Di situ sudah ada, tinggal Bapak Ibu foto, kemudian dikirim. Misalkan ada daerah yang tandus, namun anginnya kencang, apa yang dapat Bapak Ibu usulkan untuk membantunya? Tolong gambar di kertas, ambil kertas, kemudian Bapak Ibu bisa foto kertasnya, kemudian silakan dikirim. Sambil menunggu, belum ada yang mengirim, masih menggambar gitu. Artinya kita di masyarakat kemungkinan besar sebagai seorang guru itu akan dimintai tolong ketika di masyarakat membutuhkan apa yang ada pada diri kita. Silakan Bapak Ibu, belum ada yang mengirim?
Digambar di atas, kemudian difoto. Tinggal difoto saja. Oke, sudah ada 2 orang yang mengirim. Wah, ini yang dikirim malah botol, Pak Gusnadi. Wah, ini yang Bu Lia. Ini gambar menanam pohon. Sudah ada 2. Ada yang botol dengan kecapnya yang dikirim. Bu Piantika, ini gambar apa? Kurang jelas ini. Bu Emma, ini pohon atau kincir angin ini? Oke, kebanyakan ini pohon-pohon yang ditanam gitu. Jadi angin dan gesang, kira-kira apa yang akan dilakukan? Bu Wiwit, ini gambar apa ini? Gambar orang yang kok tidur gitu, Bu Wiwit. Oke, 8 orang, ditunggu yang lainnya sebelum kita masuk ke materinya gitu. Jadi mohon ini sebagai pengantar. Bu Mimi, ini gambar apa? Gambar bakia ini Bu Mimi ini. Sehingga ini bisa dipakai Bapak Ibu ketika kita bermain dengan anak-anak atau ulangan gitu, ingin langsung boleh menggunakan kelas poin ini sehingga cukup bagus untuk ulangan kita. Oke, sementara mungkin ini sambil teman-teman yang lainnya tetap berjalan gitu. Ini sudah ada 10 orang yang menjawab. Kebanyakan pohon, ada yang pohon streamingnya. Wah, ini Butia, ini kincir angin. Nah, Butia kincir angin. Mungkin yang lainnya sudah banyak ide-idenya agar kita dianggap guru biar tidak dikatakan mati gitu. Insya Allah banyak ide-ide kreatif yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ini Pak Agus, ini gambar awan, ini jadi pawang hujan, menurunkan hujan kayaknya Bapak Agus ini. Oke Bapak Ibu, saya tinggalkan dulu ini. Kira-kira alasannya Bapak Ibu bisa memilih, karena waktunya ini saya tinggal dulu sekalian. Ini Bapak Ibu, ini apa yang terjadi pada pertanyaan tadi, ini dilakukan oleh seorang anak di Malawi, di Afrika gitu. Videonya semacam ini. Sebuah ladang jagung, di mana saat itu ada seorang pria bernama John Kwakamba tiba-tiba terjatuh hingga meninggal dunia. Perempuannya Ani juga bekerja di gudang pertanian. Dan begitulah cara mereka untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Orang tua Ani juga mengharapkan anaknya itu bisa masuk kuliah dan merubah kehidupan mereka. Kemudian, si berpindah ke William yang sedang melakukan kegiatan di sekolahnya. Di saat itu tiba-tiba hujan turun. Simple as that. What did I do? Very cards will allow you to take the book home overnight. Hal itu merupakan pertanda baik baginya. Di kelas sudah ada guru yang bernama Kaji Gunda. Dia akan menjadi wali kelas dari William dan juga menjadi guru sains di kelas tersebut. Di saat pulang, dia memberikan pesan untuk wali kelasnya. Lalu guru itu juga Oke, saya cepat Bapak Ibu. Keesokan harinya William intinya di video ini nanti saya kirimkan aja videonya bahwa video ini di tanah yang gersang gitu. Tapi anak ini anak miskin yang tidak punya apa-apa dan dia kreatif akhirnya membuat baling-baling. Yang baling-baling inilah yang menghasilkan energi listrik dan juga energi air karena bisa menggali air di dalam tanah. Dengan mengorbankan sepeda orang tuanya. Jadi sepeda orang tuanya dipotong, diambil dinamonya. Inilah yang akan saya sampaikan gitu. Bahwa untuk membuat kincir angin kita harus besar. Di tempat lain William punya sensitivitas hasil ciptaannya. Kemudian William meminta sepeda ayahnya untuk digunakan membuat kincir angin yang lebih besar.
Namun ayahnya menolak dan malah memintanya untuk membuang semua keinginannya itu. Artinya memungkinkan ide-ide kreatif kita di sekolah atau di masyarakat itu akan menemukan tantangan, akan menemukan pertentangan dari orang-orang di sekitar kita. Dan ini fakta, semua insya Allah pasti akan mengalami itu semua Bapak Ibu. Dan ketika ide-ide ini sudah berjalan, maka apa yang diinginkan, ini akhirnya menemukan kincir angin dan air bisa mengalir. Hal itu seketika memeluk anaknya dengan erat. Ini Bapak Ibu, artinya ketika kesuksesan itu sudah didapat, sudah ada hasil, maka kita tidak akan dilupakan oleh siapapun yang ada di sekitar kita. Maka harapannya kita menjadi orang yang mampu menolong orang lain, yang mampu menyelamatkan orang lain, dan orang lain merasa bahwa kitalah yang akan mampu menolong mereka. Kembali lagi berkaitkan dengan qada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan itu semua. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan referensi di KMA 184 halaman 18 1920. Ini disampaikan bahwa menyelenggarakan pembelajaran terpadu dengan pendekatan kolaboratif. Sehingga kita tidak boleh pelit, tidak boleh mau menangnya sendiri, tidak mau kolaboratif. Maka kita, bahkan penjelasan dari Bapak Ahmad Hidayatullah waktu itu, jam-jam pelajaran tertentu boleh dikurangi untuk mencapai target yang diinginkan. Sehingga khususnya di kelompok B itu boleh dikurangi. Kemudian di kurikulum 2013 itu ada namanya saintifik. Kemudian yang terakhir apa yang disampaikan oleh Bapak Ainofik tadi, bahwa di kurikulum penggerak atau prototype ini ada keinginan betul oleh Menteri Pendidikan bahwa seorang guru itu punya ide-ide kreatif yang mampu memberikan hasil. Tidak hanya sebuah konsep-konsep materi, tetapi akan menghasilkan sebuah produk. Maka monggo Bapak Ibu, nanti kalau ada webinar prototype, mungkin teman-teman di Diknas memang yang lebih memahami, karena ini awalnya kurikulum dilakukan oleh teman-teman penggerak. Di dalam kurikulum 2013 ada kata-kata beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Maka kita mengambil tema STEM ini adalah sesuai dengan kurikulum 2013. Sehingga tidak boleh kita melupakan sainsnya, tidak boleh kita melupakan teknologinya, tidak boleh kita melupakan religiusnya, kemudian seninya, engineeringnya, kemudian matematik, dan sosialnya. Kemudian harapannya, Bapak Ibu, kita memotivasi anak didik kita ini tidak hanya menjadi babu, tidak hanya menjadi pekerja, tapi bagaimana anak-anak kita bisa menghasilkan kreativitas, sehingga bisa membantu yang lainnya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran itu memang dibutuhkan tidak hanya sebuah konsep, tetapi anak-anak diminta untuk melakukan sesuatu. Maka dengan teknologi, dengan engineering, ini akan menghasilkan teknologi sehingga saatnya akan masuk. Dan hasil yang disampaikan sebuah kajian gitu, 90% materi itu akan dapat kita ambil, dapat dicerna oleh anak-anak apabila anak-anak bisa melakukan langsung, bermain peran, melakukan simulasi, bisa mengerjakan praktikum secara langsung. Tidak hanya dijelaskan gitu aja. Tidak hanya itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, pendidikan yang kurikulum 2013 yang akan dilanjutkan nanti dengan kurikulum prototype itu insya Allah akan lebih mantap gitu. Mudah-mudahan memang lebih baik gitu. Sehingga akan mengarah kepada anak-anak kita. Dan kita di pembelajaran abad 21 ini sudah mengenal ada beberapa istilah, critical thinking, communication, kemudian kreativitas, kemudian collaboration, kemudian computational thinking. Jadi kepedulian tidak hanya mengarah kepada kita. Kemudian di dalam
sains itu ada mengamati, menanya, mengumpulkan. Insya Allah Bapak Ibu sudah memahami semua. Kemudian mengkomunikasikan. Anak-anak diminta untuk mengkomunikasikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah gitu. Saya betul-betul mohon maaf gitu. Anak-anak kenapa tidak mampu mengkomunikasikan? Karena memang budaya literasinya kurang. Orang ketika tidak pernah membaca, tidak pernah mengamati, maka dia mau berbicara apa? Karena sumbernya dia tidak ada. Maka semakin banyak kita membaca, maka insya Allah kita akan mampu mengkomunikasikan dengan baik. Tetapi ketika kita sedikit membacanya, maka kita akan kreativitas akan kurang. Karena tidak pernah kita mendapatkan tantangan. Oh, kalau gini demikian. Maka kreativitas akan muncul kalau kita banyak baca. Maka saran dari para pejabat agar kita literasi itu monggo. Kita mulai dari kita sebagai seorang guru bisa melakukan literasi. Membaca, dan membaca. Dan di dalam Islam sudah dianjurkan dengan kalimat yang iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembelajaran abad 21 ini tidak hanya kita tahu, tapi anak-anak berpikir analisis. Anak-anak menganalisa kenapa. Kayak tadi ya, kenapa Haji Odang tadi membuat jembatan perahu. Ini kan sebuah analisa, ternyata banyak para pekerja yang terlambat karena lintasannya yang cukup jauh. Kenapa di Malawi tadi, William tadi membuat kincir angin? Karena analisanya, tempat itu kering, kemudian ada potensi angin, kenapa tidak membuat kincir angin? Maka analisa-analisa ini dibutuhkan oleh anak-anak kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan pembelajaran abad 21 ini, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak yang cerdas gitu, anak-anak yang bertanggung jawab, karena kita akan melakukan beberapa rekomendasi yang dilakukan oleh Pak Cendekiawan. Misalnya nomor 1 dikatakan learning to know. Jadi bagaimana mencari tahu. Kemudian bagaimana mengajarkan. Kalau sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tidak hanya diam berpangku tangan. Kemudian tidak hanya belajar untuk diri kita, kemudian yang paling kita garis bawahi adalah belajar bagaimana hidup berdampingan. Karena ini adalah sosial yang harus kita terima. Maka misalnya ada permasalahan, siswa mengidentifikasi masalah mengenai keterbatasan, maka berpikir kritis. Misalnya ini yang 5 ini, siswa mengetahui ada krisis air, energi, maka apa yang dilakukannya? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan pembelajaran STEM ini insya Allah kita akan meraihnya, dan insya Allah anak-anak akan melakukannya. Tantangan teknologi akan kita dapat, gitu. Solusinya apa, inovasinya seperti apa, insya Allah kesejahteraan itu akan kita raih. Itu Bapak Ibu. Maka saya menyimpulkan kita butuh pembelajaran yang namanya STEM. Yang pertama sains. Bagaimana sains ini kita peka terhadap lingkungan dengan melakukan observasi, penilaian, pengukuran. Kemudian butuh teknologi untuk menyelesaikannya. Karena kita sebagai seorang muslim dan juga kita ini orang madrasah, maka pertimbangan kita mohon maaf betul-betul saya katakan religius. Religius ini jangan ditinggalkan. Kita punya ilmu yang cukup tinggi, kalau kita tidak mempunyai jiwa pertanggungjawaban terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, maka ilmu kita akan merusak alam ini. Ilmu kita akan melakukan aktivitas yang tidak bertanggung jawab karena kita tidak takut kepada pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada engineering, bagaimana kreativitas kita, dan ini Bapak Ibu saat ini ini banyak kita temukan untuk anak-anak yang terlibat dalam dunia kaya ilmiah. Sedangkan di sekolah secara umum itu masih belum membudaya. Tapi untuk teman-teman yang kaya itu insya Allah. Matematis ini tidak hanya masalah biayanya itu,
Tetapi bagaimana, apakah konsep-konsep matematika ketika membuat balang-baling itu tadi, bagaimana tingginya agar mendapatkan angin yang tinggi, yang cukup kencang, itu butuh matematika. Kemudian arts-nya, kadangkala bungkus itu membuat orang tertarik. Maka arts ini, jiwa seninya juga dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah sosial. Kita harus peka terhadap lingkungan kita. Karena kita adalah makhluk sosial. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kehidupan sehari-hari kita akan kita raih karena kita menjadi guru yang profesional, tidak hanya mementingkan diri kita pada umumnya. Maka Bapak Ibu, pada abad 21 ini, apa yang dilakukan oleh guru dan apa yang dilakukan oleh siswa, itu betul-betul mengarah kepada sesuatu yang menghasilkan. Sesuatu yang dapat kita. Maka bagaimana caranya itu? Caranya Bapak Ibu, yang pertama kita harus menganalisis, mengidentifikasi KD kita. Nanti saya tunjukkan EPP saya satu aja, yang lainnya nanti Bapak Ibu bisa bisa berkreasi gitu. Kemudian topik yang sesuai kira-kira apa, kemudian indikator pencapaiannya apa, kemudian kita menganalisa dengan STEM ini kira-kira topik apa yang pas, yang akan diberikan kepada anak-anak bisa. Baru kita akan membuat EPP-nya. Coba saya tunjukkan, Bapak Ibu. EPP. Nah. Ini kelihatan Bapak Ibu? Ini EPP, misal EPP saya Bapak Ibu berkaitan dengan listrik dinamis gitu. Di dalam KIKD-nya, ini misalnya di KD 3.5, menerapkan konsep rangkaian listrik, energi, daya listrik, dan sebagainya. Yang saya ambil dari IPK-nya pada poin 5, menganalisis prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air. Kemudian menganalisis kelebihan dan kekurangan model atau prototip pembangkit listrik tenaga air. Jadi bisa tenaga air, bisa tenaga angin, itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Dan ini saya lakukan berkaitan dengan ada materi listrik di kelas 9, juga ada induksi magnet. Jadi ini berkaitan dengan dinamo dan lain sebagainya, sehingga anak-anak bisa melakukan aktivitas itu dan kita bisa menunjukkan. Maka contoh-contohnya, ini sudah 8:30, langsung saya tunjukkan contoh-contoh berkaitan dengan EPP yang pelaksanaan STEM ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini harus mengkaitkan antara sainsnya, misalnya ini tentang virus. Maka bagaimana sekarang ini COVID misalnya, teknologi apa yang akan diberikan oleh kita? Misalnya membuat masker model kayak apa? Maskernya agar tidak membosankan kayak apa? Itu jiwa seninya. Sosialnya kayak apa? Agar kita ini jangan hanya mementingkan diri kita. Oh saya sehat, yang lainnya nggak peduli. Pokoknya saya tidak pakai masker, nggak apa-apa. Itu berarti kita nggak sosial. Religiusnya kayak apa? Bahwa kita ini harus wajib mengikuti protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kita tetap berdoa. Itu contoh-contoh yang saya berikan di sini. Kita nanti mungkin tanya jawab Bapak Ibu. Saya berikan contoh-contohnya ini aja. Ini gambar-gambar, misalnya ini Lego. Sehingga untuk anak TK bisa melakukan pembelajaran STEM ini dengan Lego ini. Kemudian puzzle bongkar pasang. Ini juga bisa dijadikan media untuk melakukan pembelajaran STEM. Kemudian ini di pembelajaran di kelas 9 itu ada rangkaian seri paralel. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi membuat rangkaian seri paralel dengan miniatur rumah. Anak-anak akan kreatif membuat rumah seperti apa. Misalnya ini kelas 8, materi tekanan. Ini ada bahkan untuk yang ini Bapak Ibu, anak saya itu sampai
anak kandung ya. Anak kandung saya itu sampai menghabiskan banyak dinamo gagal melakukan percobaan ini gitu. Karena sampai mobilan-mobilan yang mahal pun diambil dinamonya. Ini karena kreativitas saja, kreativitas yang memberikan kalau modelnya kayak ini kok kurang cepat dibongkar lagi. Itu kreativitas Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu, kita kan menyiram tanaman. Ini materi kelas 9 pada materi sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Nah, ini kan ada infus. Infus menggunakan bahan infus, kemudian atasnya ada botol. Sehingga kita tidak perlu menyiram setiap hari. Apa streamnya? Streamnya yang pertama, sainsnya. Kita tahu bahwa tumbuhan itu butuh minum, butuh nutrisi. Teknologinya apa yang diberikan? Oh, modelnya kalau dibuka atasnya, ternyata tekanannya lumayan besar. Maka bagaimana caranya? Kemudian Eligiusnya apa yang akan diberikan? Bahwa ini ada yang lebih tinggi, maka yang bawah itu membutuhkan. Maka antara yang bawah dengan atas itu harus saling mengkaitkan. Kemudian E-nya engineeringnya, bagaimana prototype rangkaiannya antara ini botol dengan pemutar untuk infus itu kecepatannya kayak apa, dikaitkan dengan matematika, kira-kira volumenya berapa agar tetap tumbuhan itu hidup. Ternyata ini sudah diproduksi Bapak Ibu. Akhirnya diproduksi dengan model kayak ini. Saya lihat di Shopee ini harganya 4.750, tapi ini sudah modelnya bukan infus lagi, modelnya kayak ini. Kemudian ini Bapak Ibu, jadi anak-anak saya minta untuk tekanan itu membuat jembatan. Nah, membuat jembatan ini kan butuh ide. Kayak apa jembatannya, kemudian streamnya kita masukkan. Sainsnya kita masukkan bahwa jembatan ini membutuhkan kekuatan fondasi, maka anak-anak membuat kakinya ini. Kemudian teknologinya kayak apa? Oh, ini sementara pakai kayu Pak, karena ini cobaan. Tekanannya, kemudian arts-nya ini dimasukkan semua. Ini dimasukkan semua, tidak kalah pentingnya adalah sosialnya. Bahwa ini akan menghubungkan Pak antara daya satu dengan daya lainnya. Nah, ini bisa dijelaskan Bapak Ibu kalau anak-anak kita banyak membaca. Kalau anak-anak kita mampu menerjemahkan sesuatu itu ke dalam bahasa mereka. Dan itu tidak bisa kita lakukan kalau anak-anak tidak membaca. Sehingga memang kita harus membudayakan membaca. Kemudian ini yang tadi anak-anak saya minta untuk membuat kinci air gitu. Dari sendok, kemudian dinamo. Sendok itu akan menjadi bolang-balingnya. Kemudian air, dari kan boleh gitu. Akan menetes sehingga akan memutar sendok, dinamo sehingga menghasilkan listrik. Itu mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kita diskusi. Ini sudah 8:30 gitu. Mudah-mudahan dari penjelasan yang singkat ini sebenarnya cukup banyak, tapi karena waktu gitu kita banyak diskusi aja. Terima kasih. Saya serahkan ke Bu Titi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Sugiarto. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh pemateri hebat kita yang luar biasa pada malam hari ini. Baiklah, kita sampai pada sesi diskusi atau tanya jawab ya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, dan kebetulan ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan bersama atau untuk diperjelas. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom di bawah. Baik, mungkin sambil menunggu peserta kita untuk melayangkan pertanyaan ya. Mungkin ada poin penting yang tadi disampaikan Pak Ahmad Sugiarto, bahwa paradigma pendidikan di abad 21 ini berorientasi bahwa pendidik ilmu
dan pengetahuan sains, matematika, dan sosial itu menjadi orientasi yang sangat penting ya. Kemudian pendidikan keilmuan itu harus menciptakan siswa yang kritis, logis, dan analitis serta kreatif ya, serta mampu beradaptasi serta berkolaborasi serta kerjasama dengan rekan yang lain. Baik, ini ada Ibu Saudah Pakeh yang sudah raise hand. Mungkin diberi kesempatan, dipersilakan Ibu Saudah untuk unmute. Silakan Bu Saudah. Ya. Masih belum unmute, Pak. Sudah. Sudah. Sudah Bu Titi. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar, Pak? Dengar Bu. Enggak, Bu. Halo. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sangat menarik materinya dari apa yang sudah Pak Ahmad paparkan. Saya ingin menanyakan, Pak, dari penjelasan yang Bapak paparkan tadi bahwa saat kita mengajarkan suatu materi kepada anak-anak itu berkolaborasi berbagai disiplin ilmu. Artinya satu materi itu bisa ditinjau dari segi sains, matematika, kemudian religi dan teknologi. Itu kalau pemahaman saya tidak salah. Nah, model pembelajaran sains STEM ini sepertinya agak ada kemiripannya dengan tematis kalau di MI. Sebuah materi itu dari segi sebuah tema dilihat dari segi tema, kemudian bisa berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu. Namun mungkin lebih menarik STEM ketimbang kalau kita lihat cara pemaparannya. Tentu di sini sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak, guru sebagai orang yang akan menyampaikan materi tentu harus menguasainya terlebih dahulu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, yang pertama, apakah model ini bisa diterapkan untuk semua bidang studi atau semua pelajaran? Itu satu. Yang kedua, apakah di saat kita ingin model dengan STEM ini semua dimensi di situ harus terpenuhi atau yang ada saja? Misalnya saat kita mengajarkan materi A, di situ kita bisa melihat dari segi religinya, dari segi sainsnya, dari segi agamanya, sains, agama dan teknologi. Mungkin tidak matematikanya. Ini misal. Nah, apakah bisa seperti itu atau memang mesti harus masuk unsur ke semua ke dalamnya, harus kita bisa memberikan contoh kepada anak sehingga di saat anak nanti akan melakukan sebuah penemuan atau apa yang kita inginkan itu akan anak-anak muda. Mungkin demikian Bapak, mohon penjelasannya. Mohon maaf jika mungkin apa yang saya tanyakan kurang tepat atau kurang pas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bagaimana terima ini kasih. mau langsung ditanggapi atau ada penanya lagi? Masih ada penanya lagi ya? Pak Nurdin, gimana Pak? Mau ditampung dulu atau langsung? Saya Bu, saya ikut moderator, pimpinannya kan moderator ini. Oh gitu. Baik, nanti digabung aja ya, ditambah dari Pak Nurdin, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan Pak Nurdin. Unmute. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan saya sampaikan jazakumullah khairan katsira buat Pak Ahmad Sugiarto dan teman-teman di tim pada pengembangan GTK ini.
subhanallah, sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus berlanjut, Pak Agus Berkah. Yang kedua, mengikuti apa yang disampaikan penanya tadi. Kebetulan saya sebagai seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah, Pak Ahmad. Jadi pola stream itu ya bukan mirip lagi, nampaknya hampir sama, Bu, ya. Iya, dengan polanya tematik di Madrasah Ibtidaiyah. Iya. Tapi bagi kami yang berjibaku dengan anak-anak yang standar usianya masih anak-anak, kemudian sekolahnya juga berada di pinggiran begitu, Pak Ahmad, yang SSSS itu, sekolah sisi solokan, sempit, dan seterusnya, memperhatikan apa yang Pak Ahmad tadi sampaikan, bahwa tadi apa yang dengan metodologi pembelajaran ini, modal utamanya adalah, kalau tidak salah saya meresep, pertama anaknya sering baca, begitu Pak ya, kemudian punya pengalaman, karena itu sebagai modal dasar. Nah, kondisi seperti ini Pak, bagi kami yang di daerah, ini bukan ungkapan pesimistis, tetapi mudah-mudahan saya dapat kiat untuk mencoba keluar dari kultur belajar yang berada di daerah yang memang sudah bertahan lama, Pak. Gitu. Jadi posisi objek pembelajar dalam hal ini anak didik seolah-olah hanya punya itu apa yang disodorkan oleh guru di sekolah, begitu kan ya. Nah, maka itu memberi ruang bagaimana guru harus menginovasi. Itu yang pertama, kira-kira permasalahan yang dihadapi, yang mudah-mudahan saya dapat kiat tersendiri. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah, saya pernah baca di landasan pendidikannya Madepi Darta, Pak Ahmad, bahwa ada 3 tesnya pendidikan, yang salah satunya adalah orang tua. Maksud saya, bagaimana kemudian kita memiliki konsep sosialisasi dengan orang tua terkait dengan model pembelajaran menuju abad 21. Karena yang saya tangkap secara terstruktur nih, objek dari sosialisasi bidang ini hanya kami di madrasah, begitu kan, atau stakeholder yang terstruktur di madrasah dan atau di sekolah-sekolah. Nah, ruang untuk sosialisasi memberikan pemahaman pada orang tua ini nampaknya masih belum bisa disentuh. Mungkin kira-kira itu saja, Pak. Sekali lagi mudah-mudahan saya dapat pencerahan pada acara seperti ini, dan sekali lagi harapan acara seperti ini harus tetap bertahan terus dan terus sehingga menjadi guru yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak Nurdin. Subhanallah ya, sudah pukul 20.48, partisipan masih bertahan dengan jumlah yang banyak. Ini ada 2 pertanyaan, tapi masih ada 1 pertanyaan di kolom chat. Dicoba langsung aja yang dari bahasa Inggris ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Ahmad Sugiarto. Dipersilakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Titi. Bu Saudah Fakih, ini dari mana Bu? Dari Aceh, Pak. Wah, subhanallah, dari Aceh. Kalau Pak Nurdin? Saya dari Garut, Pak. Oh, dari Garut. Oke. Terima kasih dari Aceh, Bu Saudah. Gitu. Yang pertama berkaitan dengan apakah ini berkaitan pembelajaran, pendekatan, ataukah model gitu, tematik yang di MI maupun di SD. Kalau secara sekilas memang iya. Jadi tema apa yang kira-kira sesuai antara mapel 1 dengan yang lainnya? Memang untuk SD mudah, karena biasanya satu guru mengajar berapa mapel. Oke. Tapi ketika masuk ke MTS ataupun masuk ke SMP, SMA, Alia, itu memang ada problem mengkolaborasikan. Hanya kalau kita mau, jadi pelaksanaannya boleh Bapak Ibu, boleh dilakukan sendiri. Jadi dilakukan sendiri, kalau memungkinkan memang dilakukan bersama-sama. Kalau melakukan bersama-sama, kemarin kalau di Kemenak itu sampai dilakukan
ini gitu dilakukan pelaksanaannya itu tidak ada kemudian tentang lempar lembing. Nah, lempar lembing ini bisa dilakukan misalnya untuk guru SKI. Wah, ini teori perang. Jadi jihad fisabilillah menggunakan tombak. Matematikanya gimana? Matematika sudutnya yang untuk mencapai lemparan tertinggi berapa? Itu matematika. Sehingga kalau duduk bareng memang bisa. Hanya kalau kita tidak sempat atau gimana, boleh kita memikirkan sambil melihat ini. Apakah IKD kan sudah umum gitu. Kita set aja Bapak Ibu. Apakah ini sama dengan tematik? Kembali lagi, kalau dikatakan sama, iya. Tetapi ini juga menghemat. Seandainya guru itu mau kolaboratif dan akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Yang kedua, beban anak-anak akan terkurangi karena satu pekerjaan bisa dinilai oleh banyak guru. Apalagi waktu pandemi itu. Waktu pandemi itu, bayangkan kalau setiap guru ngasih tugas semua, siswanya akan tambah stres. Tapi kalau ada kolaboratif ini jalan, insya Allah lebih baik. Hanya memang permasalahannya, gurunya mau berkeliling, mau kolaboratifkan. Itu Bu, Ibu berkaitan dengan permasalahan itu. Kemudian berkaitan dengan yang kedua gitu. Apakah nanti ini untuk semua mapel atau enggak? Bisa Bu, Bapak Ibu. Ibu mencontohkan IPS. IPS itu misalnya kita mau belajar tentang candi. Maka candi ini kalau kita lihat dari segi itu kita bisa melihat bagaimana struktur bangunan candi ini kok bisa awet. Jadi semennya kayak apa, campuran masa lalu itu, atau hanya tanah saja kok kuat. Kemudian teknologinya, kenapa kok bentuknya kerucut kayak ini. Kemudian L-nya, karena candi itu berhubungan dengan dunia Hindu, maka kita kaitkan dengan pembelajaran Hindu, bahwa ini adalah ada Elegiusnya, ada Elegiusnya. Kemudian engineering-nya. Kenapa bentuk fondasi yang di bawah, fondasi di bawah ini modelnya misalnya kayak stupa-stupa yang ada di Borobudur. Kenapa model stupanya kok model kayak setengah bulat gitu. Itu kan mencirikan matematikanya masuk. Kira-kira volumenya kayak apa? Itu bisa masuk. Kemudian sosialnya itu. Sosial, bahwa ini lingkungannya kenapa kok dipagai, ada hewan-hewan dan lain, itu bisa dikaitkan. Kemudian misalnya ada pertanyaan tadi seni bahasa, misalnya contoh bahasa daerah gitu. Bahasa daerah kita bisa kaitkan sainsnya apa gitu. Sehingga kita akan melihat bahwa di bahasa daerah itu ada tembang misalnya, atau ada tulisan-tulisan ono coko. Nah, itu dibiasakan kepada anak-anak ditulis di sekolahan gitu, sehingga anak-anak memiliki kemudian kalau ini ditulis lewat video, berarti teknologinya masuk gitu. Kemudian matematikanya apa gitu. Matematikanya ketika ini ditulis berapa kali ini ya memang apakah kayaknya Pak Sugi memaksakan gitu. Ya memang kembali lagi ini memang mengkaitkan. Kalau kita sudah mengambil STEM sebagai pendekatan pembelajaran, ya bagaimanapun kita harus mengkaitkan. Sehingga kalau pertanyaan Ibu juga apakah semua STEM ini harus terpenuhi atau sebagian? Kalau memang niatnya kita STEM berarti semua dipakai. Tapi kalau kita niatnya hanya sains, teknologi, engineering, dan matematika, berarti kita pakai STEM saja. Religiusnya nggak dipakai, sosialnya nggak dipakai. Jadi memang
sesuai dengan ini Bu, sesuai apa yang kita tulis di dalam FEP kita itu. Kalau memang kita pakai STEAM, ya sudah STEAM. Kalau pakai STEAM, ada A-nya, berarti arts-nya, seninya dipakai. Kalau ada STEAM-nya, religiusnya, dan sosial, berarti dipakai. Sehingga kita menyesuaikan tentang apa yang ditulis di dalam FEP itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan Pak Nurdin dari Garut gitu. Seperti yang di film tadi Pak, yang di Malawi itu daya pelosok gitu, daya terjajah kalau sekarang itu diterjajah oleh Perancis. Anaknya kecil, kemudian anaknya nggak pakai sepatu gitu, menunjukkan kepada kita bahwa dayanya memang juga sama. Gitu. Hanya gini Bapak, ya memang tidak ada pembelajaran yang terbaik. Semua mempunyai kelebihan dan kelemahan. Mungkin ada orang mengatakan model ceramah itu gak bagus. Tapi saya katakan, ada satu materi tertentu di dalam pelajaran pasti lebih pas kalau menggunakan metode ceramah. Karena kalau menggunakan metode lain gak pas. Maka kita yang bisa melihat ini pakai apa enaknya. Kalau pakai praktek misalnya tentang sejarah Abbasiyah gitu, wah itu bingung malah. Mungkin lebih baik pakai video itu lebih asik gitu. Sehingga Bapak Ibu, kita yang mampu menilai kita mau menggunakan apa. Apakah literasi itu harus membaca? Enggak. Literasi itu bisa membaca, bisa mengamati keadaan alam. Sehingga kalau di desa jangan kita paksakan anak-anak mempunyai wawasan yang cukup jauh. Ya kita berikan wawasan yang ada di sekitarnya gitu. Jadi mohon maaf, saya juga orang desa, orang pelosok pinggir pantai gitu. Sehingga kalau berbicara tentang ini misalnya kapal-kapalan. Kapal-kapalan di desa itu malah tambah senang. Atau kalau di Madura itu ada gobak sodo gitu. Gobak sodo kalau lihat matematikanya kotak-kotak. Kalau lihat penjas mungkin kecepatan untuk menerobos itu juga bisa. Artinya Bapak Ibu menyesuaikan gitu. Jadi tidak harus dipaksakan bahwa pembelajaran abad 21 ini harus model gini-gini. Kita menyesuaikan dengan keadaan lingkungan. Kalau memang medianya gak ada, kita coba. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan media. Dan ini sudah saya buktikan gitu. Jadi ketika saya ngajar di kelas gak ada apa-apa, apapun yang ada di kelas bisa saya jadikan media, bisa jadikan tema. Kemudian bagaimana mengkomunikasikan dengan orang tua? Ya ini juga agak ini Bapak Ibu. Makanya kalau saya katakan di dalam pembelajaran itu minimal, mestinya orang tua ketemu dengan guru minimal. Gitu. Minimal itu ada 5, minimal ada 5 waktu. Yang pertama waktu penerimaan siswa baru, yang kedua waktu PTS, jadi ada rapotan PTS, yang ketiga pada waktu PAS, yang keempat PTS yang kedua, yang kelima pada waktu PAT. Itu minimal yang harus dilakukan oleh guru kepada orang tua. Kemudian kalau ada komunikasi lebih baik, ada kunjung gitu, ada kunjungan itu lebih baik, meskipun tidak semua siswa yang dikunjungi. Untuk anak-anak tertentu yang memang membutuhkan perhatian khusus. Karena bagaimanapun kita kalau hanya main perasaan kadang salah. Tapi kalau kita tahu fakta, ya biasanya saya menyetelkan sebuah video gitu. Kalau ngisi di tempat yang lain, jadi ada anak yang terlambat, sering terlambat. Kalau kita hanya main tatip gitu, hanya main tatip, tidak pernah kita menanyakan kenapa anaknya terlambat, maka kita akan banyak menemukan anak kena poin. Tapi kalau kita sekali-kali menanyakan kenapa terlambat, ternyata, mohon maaf, anaknya ternyata masih membantu ibunya untuk mencuci, untuk merawat bapaknya yang sakit. Maka ini butuh empati.
butuh kita komunikasi. Jangan sampai kita hanya mampu menjustifikasi anak ini nakal, anak ini terlambatan, anak ini ngantukan, tapi kita gak pernah menanyakan kenapa ngantuk. Ternyata malamnya begadang, membantu orang tuanya jualan nasi goreng karena biaya hidup. Nah ini butuh kejelian kita Bapak Ibu. Maka orang tua dengan guru itu memang ya satu, karena pendidikan itu ada 3 faktor. Yang pertama orang tua, yang kedua adalah masyarakat, yang ketiga adalah guru. Mungkin itu jawaban kami. Ya mohon maaf kalau belum memuaskan. Baik, menarik sekali Pak Ahmad Sugiarto ya. Masih banyak pertanyaan di kolom chat, termasuk contoh-contoh format penilaian bagaimana pembelajaran stream untuk pembelajaran bahasa Inggris dan lain-lain. Namun demikian kita dibatasi oleh waktu ya. Mungkin diskusinya bisa dilanjut di pembelajaran stream seri 2 barangkali ya Pak ya. Mungkin bisa diagendakan lagi untuk diskusi yang lebih mengerucut karena kita sudah cukup malam ini Pak. Bahkan saya sendiri juga masih ada, saya secara pribadi ya, pembelajaran stream itu kan cenderung meluas gitu ya. Padahal ciri khas pendidikan di tingkat dasar itu meluas tapi tidak mendalam. Makin tinggi tingkat strata pendidikan, pembelajaran itu makin menyempit dan kajiannya makin mendalam gitu. Jadi ada plus minusnya betul tadi, tapi mungkin sebagai bentuk variasi pembelajaran kita supaya lebih beragam, mungkin kita bisa menerapkan stream, model stream seperti ini. Baik, karena waktunya sudah pukul 21:01, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah join di Zoom pada malam hari ini dengan tema pembelajaran bermakna menggunakan stream. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita serta model-model pembelajaran yang lebih menarik.